Halo peserta didik semuanya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi geografis atau sering kita kenal dengan istilah SIG. Pernahkah kalian pikirkan bagaimana cara yang pertama adalah menghitung jumlah titik api atau hotspot ketika ada kebakaran hutan? Lalu yang kedua, menghitung hasil panen nasional. Yang ketiga, menentukan rencana umum tata ruang kota. Tentu hal ini kalau dilakukan secara manual akan terasa lebih berat dan terasa lebih sulit. Ada cara yang dapat dilakukan dengan cara yang mudah atau murah, cepat, dan aman untuk melakukan itu semua, yaitu dengan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Lalu, apakah yang dimaksud dengan sistem informasi geografis tersebut? SIG adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi berbasis geografis. SIG ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah perangkat keras. Adalah komponen SIG yang berupa perlengkapan alat yang mendukung kerja SIG atau SIG seperti komputer, printer, scanner, dan monitor. Kemudian yang kedua adalah komponen perangkat lunak, yaitu komponen SIG yang berupa program-program yang mendukung kerja SIG seperti input data, proses pengolahan data, dan output data. Program pengolahan data yang digunakan adalah Maginfo, ArcView, Erdas, dan eLuis. Kemudian yang ketiga adalah user atau manajemen, yaitu pengguna dan pelaksana yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan data, proses pengolahan data, dan analisis serta publikasi. Serta yang terakhir, komponen SIG itu adalah data dan informasi yang diperoleh. Ada beberapa jenis data dalam sistem informasi geografis. Yang pertama adalah data spasial, data yang menunjukkan ruang atau lokasi dan tempat-tempat di permukaan bumi. Data spasial ini ada dua jenis. Yang pertama adalah data vektor, itu data yang berupa garis, titik, ataupun poligon. Kemudian yang kedua, jenis data spasial ini adalah data raster, yaitu data dalam bentuk pixel yang bentuk grid atau peta-peta. Kemudian, jenis data sistem informasi geografis yang kedua adalah data atribut, data berupa penjelasan atau deskripsi objek di permukaan bumi. Data ini adalah data kualitatif ataupun data kuantitatif. Nah, ini ada dua perbedaan antara data vektor dan data raster. Data raster adalah data dalam bentuk pixel yang membentuk grid atau petak-petak. Bisa diperhatikan di dalam gambar ini. Selanjutnya adalah tahapan kerja dalam sistem informasi geografis. Yang pertama, tahapan kerjanya adalah memasukkan data. Yang kedua, manipulasi dan analisis data. Dan yang terakhir adalah penyajian data. Tugasnya adalah silakan jelaskan masing-masing tahapan kerja sistem informasi geografis ini di dalam buku atau di dalam lembar kerja masing-masing. Lalu selanjutnya adalah analisis yang digunakan dalam sistem informasi geografis. Analisis yang pertama adalah analisis klasifikasi, yaitu mengelompokkan data spasial menjadi data spasial yang baru. Contohnya adalah mengklasifikasikan tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, ataupun hutan berdasarkan analisis data kemiringan atau data ketinggian. Kemudian yang kedua adalah overlay, menganalisis dan mengintegrasikan dua atau lebih data spasial yang berbeda. Overlay ini juga sering disebut dengan tumpang tindih peta. Jadi ditumpang susunkan beberapa peta sehingga akan menghasilkan informasi yang baru.
Misalnya menganalisis daerah rawan erosi dengan mengoverlaykan atau mentumpang susunkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Nah, ini contohnya dari beberapa peta kita tumpang tindihkan, maka akan menghasilkan beberapa informasi yang baru. Selanjutnya, analisis sistem informasi geografis yang ketiga adalah network. Adalah analisis yang bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling berhubungan. Nah, analisis ini sering dipakai dalam berbagai bidang, misalnya sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, air minum, dan saluran pembuangan. Selanjutnya, analisis sistem informasi geografis yang keempat adalah analisis buffering. Adalah analisis yang akan menghasilkan buffer atau penyangga yang bisa berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya. Buffering dapat digunakan untuk menentukan jalur hijau, menggambarkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Selanjutnya adalah keunggulan sistem informasi geografis. Yang pertama, pengolahan lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua, jika terjadi kesalahan input data, data tersebut mudah diperbaharui. Yang ketiga, jika membutuhkan data yang terdahulu, data tersebut mudah dicari. Yang keempat, keamanan data lebih terjamin karena dapat dikunci dengan kode. Yang kelima, penyimpanan data lebih ringkas dan hemat. Yang keenam, mudah dibawa dan relatif murah. Nah, ini adalah beberapa keunggulan sistem informasi geografis yang berbasis komputer jika dibandingkan dengan sistem informasi geografis yang dilakukan secara manual. Dan yang terakhir adalah manfaat sistem informasi geografis. Tentu banyak sekali manfaat dari sistem informasi geografis ini. Yang pertama adalah untuk alat inventarisasi dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, bisa digunakan untuk perencanaan pemukiman. Yang ketiga, juga bisa digunakan sebagai penyedia informasi kependudukan dan sosial ekonomi. Yang keempat, informasi pengelolaan pertanahan. Yang kelima, penentuan lokasi-lokasi bisnis yang strategis, baik di kota-kota besar ataupun di kota-kota media. Dan yang terakhir adalah inventarisasi jaringan transportasi. Dan masih banyak manfaat sistem informasi geografis yang lainnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik, dan terima kasih.